Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Pance, NIM 22631018. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Lokal PS3A. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan yang berada di Rejang Lebong, yaitu Nanona. Di mana Nanona itu yang menjualkan produk fashion untuk muda-mudi. Nanona ini mempunyai aspek pemasaran, yaitu gambaran umum pemasaran. Nanona awalnya hanya mempunyai sasaran utamanya adalah remaja kuliahan, karena para remaja sangat mengawasi tentang permasalahan dalam masalah fashion. Jika tidak diawasi, maka fashion untuk para remaja terjangkau. Tetapi semakin banyaknya peminat dari pakaian yang remaja yang ada di toko Nanona, sehingga banyak yang merek rekomendasi untuk menyediakan pakaian dari brand lain untuk anak-anak serta orang tuanya. Target pasar primer, konsumen yang datang langsung ke toko bukan hanya membeli pakaian thrifting yang lain, tetapi mereka juga bisa langsung memilih tentang permasalahan yang ada dalam fashion. Biasanya untuk konsumen di target pasar primer adalah orang tua. Target pasar sekunder, konsumen dalam target pasar ini hanya wanita, tetapi dalam konteks yang lain bukan hanya wanita saja yang tertarik dengan pakaian thrifting dalam masalah fashion, tetapi dari sebagian para laki-laki juga tertarik dengan produk yang ada di toko Nanona. Aspek pemasaran target pasar tersier. Selain konsumen yang berbelanja di Nanona untuk dipakai sendiri, juga ada konsumen yang membeli produk ini dan dijualkan kembali bestseller, dan toko tersebut juga memberikan perbedaan harga. Yang kelima itu pesaing. Toko pakaian thrifting yang menyediakan produk yang lebih banyaknya perbedaan harga dari toko satu toko yang lain. Mengatasi pesaing di atas dari toko itu sudah menyediakan bahan untuk disampaikan kepada konsumen dengan pelayan yang ada di toko, sehingga membuat perbedaan dari setiap tokonya. Adapun aspek finansial, yaitu jika toko itu dapat memberikan manfaat yang layak dan dapat memenuhi kewajiban finansialnya, maka baik itu dikatakan berhasil. Kegiatan keuntungan termasuk menghitung kebutuhan modal kerja awal dan diperkiraan jumlah modal untuk pengeluaran dibutuhkan untuk pembeli aset tetap untuk toko itu. Ada juga aspek risiko. Risiko yang dihadapi ketika saat membuka bal thrifting, banyaknya pakaian yang rusak serta harga beli yang terus naik. Aspek hukum. Nanona sudah memiliki DPWP dan surat izin usaha secara resmi sejak grand opening toko Nanona. Adapun aspek teknis dilihat dari 7P: produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Aspek analisis SWOT, aspek kekuatan. Banyak peminat pakaian thrifting. Kebersihan produk terjamin, barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali. Melayani online, pakaian yang harus bagus serta harga yang murah. Harga yang masih aman di kantong, model yang unik dan menarik perhatian pelanggan. Aspek analisis SWOT, aspek kelemahan. Sangat banyak yang membuka usaha thrifting ini merusak harga jual pakaian baru yang ada di dalam negeri. Pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas. Banyak barang reject saat bongkar bal. Harga bal second yang mulai mahal. Aspek analisis SWOT, aspek peluang. Banyak disukai oleh remaja serta orang dewasa. Pemasaran yang lancar, thrifting mulai dikenal ramai, tingkat gaya hidup yang semakin tinggi, permintaan fashion yang semakin tinggi. Aspek analisis SWOT, aspek ancaman. Persaingan harga, kekecewaan pelanggan, mulai banyak kompetitor, yang menjual dengan harga yang murah. Aspek profit
akuntabilitas. Ada aspek sosial bisnis, perkuat ekuitas merek usaha, menggunakan teknologi retail terbaru, membuat loyalty program yang kreatif, mengelola arus kas dengan baik. Aspek sosial, lingkungan banyak toko-toko lain dijalankan oleh organisasi amal untuk mengumpulkan dana bagi program-program sosial mereka, sehingga bisnis Nanona tidak hanya menyediakan pakaian yang terjangkau, tetapi juga berkontribusi pada tujuan sosial yang besar. Aspek penambahan, Nanona sebelum memulai sebuah bisnis, mereka telah membuat rencana bisnis atau bisa disebut dengan bisnis plan terlebih dahulu. Nanona telah mempromosikan terlebih dahulu agar banyak peminat dan banyak yang tertarik. Nanona sudah menentukan target pasar yang sudah tepat, yaitu mahasiswa. Nah, kesimpulan dari bisnis Nanona ini itu adalah perpaduan estetika dan unsur kreativitas dari masing-masing individu yang dibuat sebagai bentuk ekspresi untuk mengungkapkan pada pakaian fashion atau pakaian pada dasarnya. Fashion mempunyai secara verbal untuk menyampaikan makna dari nilai-nilai, tidak hanya sebagai sebuah karya seni, akan tetapi fashion juga dipergunakan sebagai simbol dan cerminan budaya yang dibawa, yaitu budaya nasionalis. Penerapan desain yang dibuat dapat dikenakan pada sebagai bagian rancangan yang menjadi penguat ciri khas suatu karya individu yang ingin ditonjolkan.